Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ingatlah satu hal, bahwa iblis itulah musuh kita. Dan dia adalah dari awal, dia adalah bapa pendusta. Dia memakai cara-cara yang begitu licik untuk menjatuhkan orang percaya. Oleh karena itu saudara, ketika kita menghidupi kehidupan ini, mari kita selalu berjaga-jaga. Jangan lupa, ada musuh, yaitu iblis itu, yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsanya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, kita menyaksikan saudara, ada musuh yang secara terang-terangan menentang kita. Namun juga ada musuh yang tidak secara terang-terangan menentang kita. Terhadap musuh yang pertama itu, umumnya setiap orang sudah berjaga-jaga dan waspada tentunya. Namun bagaimana dengan musuh yang tidak terang-terangan atau disebut dengan musuh dalam selimut? Saudara, musuh dalam selimut atau tidak terang-terangan umumnya bekerja secara senyap, perlahan, namun pasti. Saudara, musuh yang senyap ini nyata di dalam kehidupan orang Kristen dengan mendorong terus orang Kristen untuk terus berkompromi terhadap nilai-nilai iman Kristen kita. Atau dengan bahasa lainnya, kita didorong untuk terus menyesuaikan iman Kristen dan nilai-nilai iman Kristen dengan nilai-nilai zaman ini. Saudara, musuh seperti ini tidak secara frontal menggempur kekristenan, melainkan secara perlahan, namun pasti menggerogoti dan menjadi kesulitan bagi kita sebagai orang Kristen untuk menghidupi iman Kristen kita. Oleh karena itu saudara, waspadalah dengan musuh yang seperti ini di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita membaca Yosua pasal yang ke-9. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan bangsa Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali. Dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal rempah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir. Dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon, Raja Hesbon, dan Og, Raja Basan, yang diam di Ashtarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu, tetapi sekarang lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya, tapi lihatlah, telah robek, dan inilah pakaian dan kasut kami semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tetapi tidak meminta keputusan Tuhan.
Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi, dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kiriat Yearim. Orang Israel tidak menewaskan, sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup. Maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami? Oleh sebab itu terkutuklah kamu, dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu, tukang timba air untuk rumah Allahku. Jawab mereka kepada Yosua, katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya, memberikan seluruh negeri ini kepadamu dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depanmu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu. Perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Demikian dilakukannya kepada mereka, dilepaskannyalah mereka dari tangan orang-orang Israel sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki tanah perjanjian, maka nama besar Israel itu sangat santer terdengar oleh bangsa-bangsa yang bermukim di tanah perjanjian itu. Saudara, mereka tentu merasa gentar dengan Tuhan yang memimpin dan melindungi bangsa Israel dan telah memenangkan peperangan dan mengalahkan musuh-musuhnya. Saudara, tidak heran raja-raja yang ada di sana berkoalisi untuk menghadapi bangsa Israel. Namun ada suku bangsa yang tidak berbuat seperti itu. Itulah Gibeon. Padahal Gibeon itu kota besar dan orang-orangnya adalah para pahlawan. Mereka justru datang tidak dengan pasukan militer, melainkan dengan tipuan. Saudara, kalau kita bicara tipuan, kita mengingat bapa pendusta, yaitu iblis. Dia selalu berbuat dengan cara-cara licik untuk menjatuhkan orang percaya. Saudara, firman Tuhan mengatakan demikian. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, kita membutuhkan pimpinan Tuhan. Bukan saja untuk perkara-perkara yang bersifat ancaman, namun juga untuk perkara-perkara yang kelihatannya tidak bersifat ancaman. Saudara, firman Tuhan berkata begini, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Saudara, orang Israel sudah siap menghadapi peperangan demi peperangan. Karena itulah yang mereka tahu, untuk menduduki tanah perjanjian, mereka harus berperang menghadapi penduduk setempat. Namun saudara-saudara, ada hal yang mereka tidak sadari. Ternyata penduduk setempat tidak berbuat selalu hal yang sama dengan menghadapi bangsa Israel dengan militer. Itu adalah Gibeon. Saudara, Gibeon sebuah kota yang besar. Gibeon isinya adalah para pahlawan. Namun saudara, kota Gibeon ini setelah mendengar bagaimana Israel memenangkan peperangan, saudara, mereka menjadi ketakutan. Dalam rangka ketakutan itu mereka tidak berkoalisi. Justru mereka mengambil jalan-jalan yang licik, yaitu dengan menipu orang-orang Israel.
Mereka datang tidak sebagai musuh yang mengancam orang Israel, tetapi sebagai seorang yang ingin menjadi hamba-hamba daripada orang Israel. Saudara, mereka membohongi Yosua dan orang Israel bahwa mereka itu dari jauh. Dengan segala sesuatu yang mereka beritahu bahwa mereka itu memang orang dari jauh. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, terhadap sesuatu yang bukan ancaman, saudara, orang Israel menjadi lengah. Mereka tidak meminta pimpinan pertolongan daripada Tuhan. Saudara, disitulah mereka menjadi tertipu oleh orang-orang Gibeon. Saudara, 3 hari kemudian mereka baru tahu bahwa orang-orang Gibeon ini adalah orang-orang sekitar di tanah perjanjian itu. Saudara, tentu Yosua dan seluruh rakyat Israel tidak mengenali suku Hewi yang ada di kota Gibeon ini. Disitulah saudara mereka tertipu karena mereka tidak mohon pimpinan Tuhan di dalam perkara yang bukan ancaman. Saudara, dalam hidup kita, kita bisa berlaku seperti orang-orang Israel. Terhadap ancaman, kita berjaga-jaga luar biasa. Terhadap ancaman, kita bersiap-siap luar biasa. Terhadap ancaman, kita berdoa luar biasa. Tetapi bagaimana kalau kehidupan kita lancar? Tidak ada ancaman. Dan orang-orang begitu seperti mendukung kita. Saudara, kita bisa menjadi lengah. Kita bisa tidak lagi mohon pimpinan Tuhan. Kita bisa tidak berdoa sungguh-sungguh. Kita bisa tidak membaca firman Tuhan, memohon anugerah Tuhan bagi kita. Saudara, oleh karena itu, saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kita kepada perkara-perkara yang bersifat lancar seperti bukan ancaman. Saudara dan saya, engkau dan saya harus tetap di dalam anugerah Tuhan, memohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Karena kita tidak tahu apakah kita sedang berjalan di jalan yang benar atau kita sedang menyimpang. Yang kedua, saudara, di hadapan Tuhan, janji yang kita nyatakan haruslah kita genapi. Oleh sebab itu kita harus dengan seksama di dalam menyampaikan janji kita kepada orang lain. Saudara, firman Tuhan berkata begini, berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel, oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup, supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Saudara, bangsa Israel setelah tahu mereka tertipu, mereka bersungut-sungut kepada pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Saudara, pemimpin bangsa Israel memberitahukan bahwa mereka sudah mengikat janji dengan sumpah di hadapan Tuhan. Dan saudara, mereka tidak dapat melalaikan atau menarik kembali sumpah dan janji mereka. Saudara, mengapa demikian? Saudara, tidak lebih dan tidak kurang. Karena mereka harus menghormati Tuhan yang menjadi saksi atas janji dan sumpah mereka. Saudara, ketika kita berjanji, ketika kita bersumpah, saudara ingatlah, ada Tuhan yang menjadi saksi di hadapan kita. Saudara, ketika kita menggenapi janji kita, saudara, kita sesungguhnya sedang menghormati Tuhan yang menjadi saksi kita. Ketika kita mengingkari janji kita, sesungguhnya kita sedang tidak menghormati Tuhan yang menjadi saksi ketika kita berjanji atau bersumpah. Saudara, disitulah saudara-saudara firman Tuhan mengajarkan kita harus sangat saksama ketika kita ingin mengucapkan janji kita. Kita tidak boleh sembarangan mengucapkan janji kita. Kita harus sungguh-sungguh memperhitungkan tentang janji atau sumpah yang kita sampaikan. Saudara, berkata-kata itu gampang, tetapi perkataan kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bukan saja perbuatan kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita berkata-kata, mari kita berkata-kata dengan penuh hikmat daripada Tuhan. Dan ketika kita mau menyampaikan janji kita, saudara, kita selalu harus minta pimpinan dan pertolongan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang Kristen dipanggil untuk menjadi serupa sebagaimana Bapa yang setia. Kita pun harus setia. Sebagaimana Tuhan, Dia memegang janjinya.
Demikian pula orang Kristen harus memegang janji supaya kita boleh menyatakan kemuliaan Tuhan bagi orang lain, bahkan bagi orang-orang yang mungkin tidak respect atau tidak suka atau benci kepada kekristenan. Tapi orang-orang percaya tetap harus menyatakan keindahan Tuhan bagi mereka. Sehingga mereka tahu ada Tuhan yang baik, yang mencintai mereka. Sehingga satu kali mereka boleh mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menjadi peringatan kepada kami agar kami selalu waspada dalam hidup kami di tengah-tengah dunia yang tidak mudah. Sehingga kami tidak menjadi lengah, tapi kami menjadi orang-orang percaya yang selalu memancarkan keindahan Tuhan. Kepada siapapun kami hidup, kami menyatakan keindahan Tuhan dalam kesetiaan, dalam kasih, dalam kebenaran. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.